Halo teman-teman, perkenalkan aku Aditya Bagus Cahyo dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, hari ini kita akan menjelajahi hubungan yang sangat penting antara pendidikan dan ekonomi, serta bagaimana kedua hal ini saling mempengaruhi dan membentuk masa depan kita. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghabiskan waktu di bangku sekolah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memiliki dampak luar biasa pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Saat seorang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mereka membawa pulang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berharga. Inilah yang membentuk apa yang disebut sebagai modal manusia atau human capital. Nah, teori human capital adalah suatu aliran pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital, sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti teknologi, mesin, tanah, uang, dan sebagainya, yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dirinya sendiri. Seseorang dapat memperluas alternatif untuk memiliki profesi, pekerjaan, atau kegiatan yang lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Modal manusia ini sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika individu memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, mereka menjadi lebih produktif. Nah, produktivitas yang meningkat ini pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, menurut Armstrong dan Taylor, peran atau kontribusi yang dapat dilakukan dunia pendidikan dalam membangun ekonomi yaitu meliputi yang pertama, menciptakan keterampilan dalam melaksanakan tugas, yang kedua meningkatkan kualitas organisasi, yang ketiga menunjang pertumbuhan industri atau usaha. Nah, menurut Sakarpolus, kesempatan yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mendukung dan perbaiki ekonomi dapat diukur dari yang pertama, terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Yang kedua, tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia pendidikannya lebih berkualitas. Yang ketiga, terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik. Yang keempat, tersedianya berbagai program ekonomi yang berbasis pendidikan yang mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing. Nah, teman-teman, namun di Indonesia masih banyak tantangan dalam sistem pendidikan. Salah satunya adalah biaya pendidikan yang tinggi. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Biaya pendidikan yang mahal dapat menjadi hambatan bagi banyak individu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini tidak hanya mempengaruhi masa depan individu, tetapi juga pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, untungnya pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah telah mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun atau setara dengan 20% pada APBN di tahun 2024 ini. Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintahan pusat sebesar 237,3 triliun, transfer ke daerah sebesar 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi sebesar 77 triliun. Anggaran pendidikan sebesar itu meningkat dibanding anggaran pendidikan di tahun 2023 yang hanya mencapai 612,2 triliun. Nah, secara lebih rinci, pemerintah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan menjadi 35,94 triliun pada tahun 2024 yang tadinya dari 28,9 triliun di tahun 2023. Dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, pemerintah berusaha untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Melalui program beasiswa dan bantuan sosial lainnya, pemerintah berusaha mengatasi bahwa biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi bagi semua orang.
Jadi dari pembahasan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan dan ekonomi saling terkait erat. Investasi dalam pendidikan bukan hanya tentang memajukan individu, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama memahami pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.